Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Sotia pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Hari ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu pengujian hasil perakitan komputer. Setelah minggu lalu kita belajar tentang prosedur perakitan komputer, hari ini kita akan belajar bagaimana menguji hasil perakitan komputer yang baik dan benar. Materi hari ini tidak akan terlalu panjang, oleh karena itu harap diperhatikan dan videonya ditonton hingga bagian akhir. Nah, langkah pengujian hasil perakitan personal komputer yang pertama adalah setelah kita melakukan perakitan komputer, sebaiknya casing komputer tidak ditutup terlebih dahulu. Jadi setelah selesai merakit, tidak semua sisi casing ditutup, hanya satu sisi saja yang belakang, kemudian yang bagian depan ini dibiarkan terbuka dengan tujuan untuk memudahkan teknisi untuk melihat komponen mana yang bisa berfungsi dengan normal dan komponen mana yang ternyata belum berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya sebelum menghubungkan komputer dengan listrik, sebaiknya semua perangkat keras tambahan seperti monitor, keyboard, mouse, dan perangkat yang dibutuhkan lainnya sudah terhubung dengan komputer dengan baik. Langkah selanjutnya adalah hendaknya kita memeriksa monitor yang kita gunakan dalam kondisi yang baik atau tidak. Nah, salah satu cara untuk memeriksa monitor itu berfungsi atau tidak adalah dengan menghubungkan monitor ke PC yang lain, dan kita bisa lihat apakah monitor itu menyala normal atau tidak. Monitor ini menjadi perangkat yang penting dalam proses pengujian hasil perakitan, karena dengan adanya monitor kita bisa langsung tahu ketika PC menyala dengan normal, maka monitor akan mengeluarkan tampilan yang seharusnya. Nah, selanjutnya kita juga sebaiknya menguji terlebih dahulu kabel daya atau kabel power dari komputer itu sebelum ditancapkan ke power supply. Nah, biasanya pengujian bisa digunakan multitester atau biasa juga disebut dengan avometer. Caranya kira-kira seperti video ini. Pengujian kabel power menggunakan multimeter atau avometer bisa dilakukan dengan memeriksa hambatan dari kabel power tersebut. Apabila kabel power menunjukkan ada hambatan, maka kabel power tersebut bisa berfungsi dengan baik. Namun apabila tidak menunjukkan adanya hambatan, maka kabel power tersebut tidak berfungsi atau harus diganti. Nah, cara memeriksa kabel power menggunakan multimeter bisa dilihat pada video ini. Nah, ini adalah contoh memeriksa hambatan ya. Jadi multimeter harus disetting dulu ke hambatan atau ohm ya. Kemudian kedua kutub ini contohnya sikling ya, dites menggunakan jarum yang ada pada multimeter ini. Kemudian apabila ada pergerakan pada layar multimeter ini, maka kabel power tersebut atau kabel daya tersebut masih berfungsi. Namun apabila seperti pada video, kalau di video ini contohnya sikling ya,
Ketika dicek tidak terjadi pergerakan pada jarum ini, maka kabel power tersebut dikatakan rusak dan harus diganti. Langkah pengujian selanjutnya adalah kita akan mengukur tegangan dari sumber listrik yang akan kita gunakan pada komputer kita. Kita periksa steker listrik atau outlet listrik atau colokan listrik yang akan kita gunakan untuk sumber listrik komputer kita. Mengapa sumber listrik ini perlu diuji? Karena terkadang kita tidak tahu apakah sumber listrik itu menyala atau tidak. Nah, salah satu cara agar kita tidak bingung ketika komputer kita tidak menyala dan memvonis bahwasanya komponen yang rusak, maka sebaiknya kita cek terlebih dahulu sumber listrik yang akan kita gunakan. Nah, untuk memeriksa sumber listrik yang akan kita gunakan bisa menggunakan alat yang sama, yaitu multimeter atau avometer. Cara pengujiannya kita lihat di video. Kita putar dulu selektor ke arah kanan ya. Kita putar dulu. Nah, selektornya akan di set atau diletakkan di tegangan ya, voltase. Dulu selektor ke arah kanan ya. Ini AC pol untuk mengukur arus AC seperti stop kontak PLN ini. Oke, saya buat cepat aja ya. Oke, sekarang kita colokkan dulu probe-nya ke stop kontak dan kita pastikan selektor di angka 250 karena listrik PLN itu 220 volt, jadi kita harus berada di atasnya. Dan kita lihat jarumnya menunjukkan ke angka 200. Kita putar. Nah, apabila jarum sudah bergerak menuju angka 220, maka bisa dikatakan sumber listrik yang akan kita gunakan itu berfungsi dan normal. Nah, selanjutnya untuk menghindari tegangan listrik yang tidak stabil, karena terkadang sumber listrik dari PLN itu bisa tegangannya naik dan turun, maka untuk keamanan ya, keamanan komponen kita bisa digunakan stabilizer yang fungsinya adalah menstabilkan arus dan tegangan listrik. Dengan menggunakan stabilizer, arus dan tegangan yang disalurkan ke komponen komputer kita akan lebih stabil, sehingga komponen atau perangkat keras komputer kita akan lebih awet. Nah, selanjutnya adalah masih terkait dengan arus dan tegangan listrik yang digunakan pada komputer kita. Apabila tadi untuk menstabilkan arus dan tegangan listrik bisa menggunakan stabilizer atau stop volt ya biasanya. Nah, akan lebih aman lagi apabila dimungkinkan penggunaan UPS atau uninterruptible power supply. Nah, UPS ini bisa berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik dalam durasi waktu tertentu tergantung kapasitas penyimpanan dari UPS tersebut. Artinya ketika arus listrik atau tegangan listrik dari sumber yang kita gunakan tiba-tiba hilang atau mati, maka UPS ini masih menyimpan cadangan listrik, sehingga komputer kita tidak akan tiba-tiba mati begitu saja. Nah, tentunya hal ini adalah tindakan pencegahan agar
komputer kita lebih awet. Nah, selanjutnya ada baiknya kita memeriksa kembali kabel front panel pada casing komputer kita. Kabel front panel ini fungsinya adalah untuk menghubungkan beberapa fitur tombol dan lampu yang ada di depan casing komputer, seperti tombol on dan off atau tombol power ya, kemudian ada tombol reset, kemudian ada lampu hard disk. Nah, itu dicek kembali. Nah, biasanya urutannya adalah pin 13 ini digunakan untuk HDD light atau lampu indikator hard disk. Nah, lampu indikator hard disk ini biasanya akan berkedip-kedip ketika hard disk bekerja. Kemudian pin 2 dan 4 ini digunakan untuk lampu indikator power LED ya, yang berfungsi memberi informasi kepada pengguna. Jika lampu menyala, maka komputer ini dalam kondisi hidup atau on ya. Kemudian pin 5 dan 7 digunakan untuk sambungan tombol reset ya, reset switch ya. Di sini ya 5 dan 7. Kemudian pin 6 dan 8 digunakan untuk sambungan power switch ya. Jadi ketika akan menyalakan PC, maka yang akan bekerja adalah di pin 6 dan 8 ini. Adapun pin 10 ini kadang tidak digunakan, tapi kembali lagi sebenarnya posisi dan letak pin pada setiap motherboard ini terkadang tidak sama, tergantung tipe dan merek motherboard. Oleh karena itu, ketika memasang kabel front panel ini harus diperhatikan petunjuk yang ada pada motherboard agar tidak salah ya. Selanjutnya, apabila langkah-langkah nomor 1 sampai 8 telah terpenuhi dengan baik, yang selanjutnya kita lakukan adalah mulai menyalakan komputer dengan menekan tombol power pada casing komputer. Biasanya tombol power ini hanya satu tombol besar dan ketika akan menghidupkan ditekan 1 kali ya. Kemudian biasanya harusnya motherboard sudah menyala. Namun ada kemungkinan motherboard atau komputer tidak menyala. Nah, apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan apabila komputer tidak menyala? Langkah pengujian yang ke-10, apabila tombol power setelah ditekan kemudian komputer tetap tidak menyala, maka hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memeriksa apakah lampu LED menyala. Apabila lampu LED power tidak menyala, maka ada indikasi bahwasanya teknisi menghubungkan pin yang salah pada pin power switch, yaitu pin ke-6 dan ke-8. Nah, teknisi bisa memeriksa apakah pin tersebut berfungsi atau tidak, bisa menggunakan obeng ya. Nah, seperti apa kita bisa menyalakan motherboard atau komputer menggunakan obeng untuk melihat apakah pin power switch ini bekerja atau tidak. Caranya seperti ini. Just grab a screwdriver and then try to create contact for the 2 pins. This will short it and then turn the motherboard on. If it doesn't turn on, just check if all connections with your RAM, CPU. Nah, pada dasarnya kita bisa melakukan short circuit ya atau konsleting pada pin 6 dan 8, yaitu pin untuk tombol power.
menggunakan logam apapun. Kalau tadi di video menggunakan obeng ya. Kemudian apabila pin 6 dan 8 atau pin power itu berfungsi, maka komputer akan menyala. Namun apabila komputer tetap tidak menyala, maka bisa jadi pinnya yang rusak, tidak berfungsi, atau ada komponen lain yang salah dalam pemasangan. Nah, apabila lampu LED power menyala tetapi kipas heatsink fan tidak berputar dan monitor tidak menampilkan output tampilan ya, maka yang kemungkinan rusak adalah kabel power dari power supply ya, yang terhubung ke motherboard langsung. Nah, kita bisa memeriksa, kita bisa cek apakah kabel power tersebut berfungsi atau tidak menggunakan multimeter. Nah, langkah pengujian hasil perakitan yang terakhir adalah apabila power switch atau tombol power telah ditekan, kemudian komputer dapat menyala dengan normal hingga masuk ke dalam proses POS ya, atau power on self test, dan ada tampilan yang muncul di monitor, maka komputer bisa dikatakan telah dirakit dengan baik dan benar. Untuk power on self test sendiri akan kita bahas lebih detail lagi pada materi selanjutnya, yaitu mengenai BIOS atau Basic Input Output System. Oke, kira-kira materi hari ini sampai di sini saja, yaitu mengenai pengujian hasil perakitan komputer. Apabila ada hal yang masih dibingungkan dan belum dipahami, dapat bertanya langsung kepada saya. Akhir kata, terima kasih telah menonton hingga akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.